Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah Amri dengan NIM 220404501056, kelas 1C, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Dengan mata kuliah keterampilan komunikasi, saya akan membahas tema komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling dengan dosen pengampu Ibu Susiani Latif, SPD, MPD. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dan tujuan keterampilan komunikasi dan konseling. Jadi, komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar individu yang diperolehnya melalui interaksi dalam lingkungan sosial. Komunikasi menjembatani informasi dari individu ke individu lain atau kelompok. Dan konseling merupakan suatu tipe hubungan khusus antara konselor dengan orang yang membutuhkan bantuannya atau konseli yang dapat berbentuk hubungan tatap muka melalui telepon, surat menyurat, ataupun dengan bantuan alat elektronik. Dalam penyelenggara praktik konseling, konselor mengandalkan penggunaan sejumlah keterampilan. Nah, salah satunya yaitu kemampuan berkomunikasi yang merupakan keterampilan mikrokonseling. Nah, di samping berbagai keterampilan lainnya. Menurut Nelson Jones 2008, keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk penyelenggaraan praktik konseling. Pada prinsipnya, komunikasi merupakan hal yang paling esensial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam proses konseling. Dengan komunikasi, individu mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Kegagalan individu dalam berkomunikasi menghambat terciptanya saling pengertian, kerjasama, toleransi, menghambat terlaksanya norma-norma sosial. Demikian juga apabila dikaitkan dengan konseling. Kegagalan untuk kesuksesan proses komunikasi berpengaruh besar terhadap perkembangan hubungan konselor dan konseli, serta pengembangan diri dan pengentasan permasalahan konseli. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan, dan menolong diri sendiri. Menurut Neil Group 2012 menguraikan terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu pertama, keterampilan dasar yang terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Yang kedua adalah keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga adalah keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Yang keempat adalah keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan-keterampilan yang saya sebutkan tadi melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri pertama, keterampilan penampilan meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Yang kedua adalah keterampilan mendengar dasar meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, prafrasa, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga adalah keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Sementara itu, keterampilan lanjutan terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan, understanding dan challenging, meliputi 4 tingkat tinggi keterbukaan diri atau self-disclosure, konfrontasi, dan kesegeraan. Yang kedua adalah keterampilan perilaku, dan yang ketiga adalah keterampilan mengakhiri konseling. Salah satu bahasan yang lebih jelas tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi dikemukakan oleh Nelson Jones 2008. Ada 5, yaitu pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi bicara, dan kepemilikan atau penggunaan kata-kata dan pembagian bahasa. Yang kedua adalah komunikasi vokal. Konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 pembagian, yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Konselor hendaknya berkomunikasi dengan suara yang lembut, dapat didengar, dan nyaman didengar. Kejelasan komunikasi konselor tersebut juga bergantung pada pelafalan kata yang diucapkan serta kemahirannya dalam mengatur nada dan rentang pembicaraan. Konselor juga perlu mengatur penekanan secara tepat terhadap kata-kata yang digunakan dalam merespon perasaan dan situasi emosional konseli. Kemudian, konselor juga harus mempertimbangkan kecepatan berbicara.
Pembicaraan yang terlalu cepat dapat menyulitkan konseli dalam memahami. Sebaliknya, pembicaraan yang terlalu lambat akan memunculkan kebosanan konseli dalam mendengarkan. Konselor sesekali perlu untuk diam dan berhenti pada saat yang tepat guna memberi ruang bagi konseli untuk berpikir. 3 adalah komunikasi tubuh yang terdiri atas pesan-pesan yang dikirim oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat. Cara pandang ini sekaligus untuk menampilkan ketertarikannya terhadap pembicaraan dan upaya mengumpulkan informasi facial. Dimensi eksternal dari komunikasi tubuh yang juga sangat penting dicermati yaitu pakaian dan cara berdandan. Hal ini berpengaruh terhadap pengungkapan diri konselor dan informasi tentang seberapa baik konselor mengurus diri sendiri. Bagian keempat adalah komunikasi sentuhan atau touch communication yang merupakan kategori khusus dari komunikasi tubuh. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Terkait dengan jenis keterampilan komunikasi ini, perlu diperhatikan pertimbangan budaya yang dianut oleh masing-masing konseli. Bagian kelima atau bagian terakhir yaitu komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication yang berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirimkan catatan tindak lanjut kepada konseli. Menutup penjelasan saya akan memberikan sebuah kutipan yaitu penting untuk memastikan bahwa kita berbicara satu sama lain dengan cara yang menyembuhkan, bukan dengan cara yang melukai. Barack Obama. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.